Selamat datang di channel YouTube kami. Bagi kalian yang baru nonton, silahkan klik tombol subscribe sekaligus loncengnya supaya kami semakin semangat untuk membuat konten yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga kamu tetap sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku akan melanjutkan perjalanan menuju lokasi wisata religi selanjutnya. Masih ingat kan dengan videoku sebelumnya yang berkunjung ke lokasi wisata religi di Kota Bangkalan, yaitu Masjid Sehona Holil? Nah, berhubung masih jam 11, aku sengaja melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Kebetulan jarak dari Masjid Sehona Holil ke Jembatan Suramadu tidak begitu jauh, sekitar 15 menit sampai 20 menit aja perjalanan menggunakan motor. Aku berencana untuk sholat zuhur di Masjid Sunan Ampel, tapi ternyata sebelum sampai di lokasi, hujan turun cukup deras sehingga membuat kami harus menepi dan berteduh di salah satu masjid yang ada di Kota Bangkalan. Berhubung masuk zuhur, akhirnya kami sholat di sana. Aku dan beberapa rombongan lain keluar Bangkalan kurang lebih pukul 12 siang dan melanjutkan perjalanan menuju Surabaya, yaitu ke lokasi wisata religi Sunan Ampel. Sepanjang perjalanan kami ditemani oleh rintik-rintik gerimis, tapi tidak begitu masalah karena tidak mempengaruhi kondisi kami ketika itu. Dan akhirnya kami tiba di lokasi tepat pukul 1 siang. Kami melewati pintu sebelah barat kawasan wisata religi Sunan Ampel, yaitu di sekitar Jalan Haji Mansur. Untuk memasuki kawasan Sunan Ampel ini, kamu bisa melalui beberapa arah masuk ke kawasan ini ya, tentu saja, yaitu dari arah sebelah barat dan sebelah selatan, lalu sebelah timur. Tapi kali ini aku masuk di jalan atau gang sebelah barat yang bisa tembus ke area parkiran wisata religi ini. Wisata Sunan Ampel ini berlokasi di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Masjid seluas 120 x 180 meter persegi ini didirikan pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel, yang di dekatnya terdapat kompleks pemakaman Sunan Ampel. Masjid Ampel yang menjadi salah satu tujuan wisata religi di kampung ini memiliki arsitektur akulturasi Arab dan Cina. Hal ini konon karena Sunan Ampel adalah anak dari Sunan Gresik dengan putri Raja Champa, Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel sendiri lahir di Champa, kerajaan Islam di Vietnam Selatan. Untuk sejarah lebih lengkapnya, kamu bisa cari di Google atau YouTube ya, karena aku nggak bisa membahas lebih detail mengenai sejarah lengkap dari Sunan Ampel ini. Hehehe. Di kawasan masjid ini teman-teman, selain kamu bisa berziarah ke makam Sunan Ampel,
kamu juga bisa ziarah ke makam sang istri, yaitu Nyai Condrowati yang lokasi makamnya bersebelahan. Selain itu, ada juga 5 makam lain yang merupakan kerabat Sunan Ampel. Selain itu teman-teman, di Sunan Ampel ini juga ada sumur tua atau sumur kuno yang dipercaya memiliki berbagai petuah bagi yang mempercayainya. Dulu di kawasan ini ada 7 gentong besar yang dipajang di sekeliling pintu masuk pemakaman. Namun kali ini 7 gentong berukuran besar itu tampaknya sudah diganti dengan beberapa gentong kecil, dan juga ada tempat untuk minum secara instan di beberapa sudut sekitar masjid dan makam. Jadi kamu yang mungkin sedang kehausan atau untuk mendapatkan barokah, kamu bisa minum di beberapa sudut yang sudah disediakan tersebut. Sebelumnya, wisata religi Ampel ini sempat ditutup akibat Surabaya masuk zona merah COVID-19. Sejak bulan puasa lalu, wisata ini jarang dikunjungi oleh peziarah. Akan tetapi, setelah dibuka kembali, lokasi ini menjadi cukup penuh oleh peziarah dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Mungkin begitu banyak para peziarah yang rindu terhadap wisata religi yang sangat artistik seperti Sunan Ampel ini. Jika kamu sudah selesai melakukan ziarah di makam Sunan Ampel ini, kamu bisa bergeser ke Kampung Arab. Di sini, kamu bisa berbelanja pernak-pernik Muslim, mulai dari gamis, mukena, peci, parfum, hingga kosmetik dan berbagai pernak-pernik khas Arab. Wisata belanja yang ada di Jalan Ampel Suci dan Jalan Ampel Masjid ini dipusatkan pada satu lorong panjang yang penuh dengan pedagang. Di area ini, kamu juga bisa menemukan warung kopi khas Arab, depot Yaman, terutama bagi kamu yang hobi kulineran, dan toko-toko khas Timur Tengah lainnya. Pokoknya bagi kamu yang berencana untuk liburan atau jalan-jalan ke lokasi wisata religi yang ada di kota Surabaya, kawasan wisata Sunan Ampel ini bisa dijadikan referensi, dan aku pribadi merekomendasikan lokasi ini sebagai salah satu destinasi tujuan kamu, karena lokasi ini merupakan salah satu lokasi bersejarah yang ada di kota Surabaya. Oke teman-teman, gitu aja ya untuk video perjalanan aku ke wisata religi Sunan Ampel Surabaya ini. Buat kamu yang menganggap video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa bagikan video ini ke semua sosial media yang kamu punya, supaya makin banyak orang-orang yang terinspirasi atau bahkan bisa menjadikan video ini sebagai referensi untuk liburan di bulan ini.
Oke, gitu aja. Silahkan tonton video lainnya juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.